Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sam, suka amat matematika. Apa kabar saudara? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya lanjutkan video ini, silakan subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk channel saya, Frans Samosir. Oke, terima kasih sudah subscribe. Baik. Materi kita kali ini adalah trigonometri bagian ketiga. Nanti akan saya lanjutkan dengan bagian tertentu di video berikutnya, yaitu hubungan koordinat kartesius dengan koordinat kutub. Oke, sekarang kita akan belajar tentang sudut-sudut istimewa. Oke, mari kita lihat materi kita kali ini. Kompetensi dasar sama seperti video pertama dan kedua, jadi bisa kita percepat. Oke, 38 untuk pengetahuan, 48 keterampilan siswa. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia sudut-sudut istimewa. Nah, di sini langsung saya tampilkan keenam dari istilah sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen. Oke, perhatikan cara membuat tabel ini dengan satu baris pertama sudah bisa, diharapkan 5 baris berikutnya itu bisa dipahami dengan teknik. Oke, urutan jangan tertukar dari kecil ke besar ya. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, kalau kalian punya kotretan, tulis dulu setengah, 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 setengah semuanya di baris pertama ini. Kemudian berikan terurut lagi di samping setengah tadi ya. Akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Yang namanya akar 0, 0. Berarti setengah kali 0, 0. Akar 1, 1. Berarti setengah udah aman. Nah ini persis tidak ada yang diubah ini. Setengah akar 2, setengah akar 3. Kemudian ini di bagian 90 derajat ini setengah akar 4. Akar 4 itu 2. 2 kali setengah 1. Nah ini cara mengisi tabel dengan teknik. Oke, jelas ya. Kita ulangi. Berikan setengah semuanya. Kemudian di samping setengah urutkan akar 0, akar 1, akar 2, akar 3. Nah ini nggak berubah yang 2 ini persis. Ini akar 4. Akar 4 itu 2 kali setengah 1. Akar 0 itu 0. Oke, jelas ya. Setelah udah mengerti cara mengisi baris pertama, sekarang kita mengisi kos. Nah, cara mengisi kos ini tinggal ditulis dari kanan ke kiri. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, persis sama posisinya, setengah 0. Beres baris kedua untuk kos. Kemudian tan itu adalah sin per kos. Jadi sudah posisi yang pas. 0 bagi 1 itu 0. Setengah dibagi setengah akar 3, 1 per akar 3. Setengahnya di trik ini. Kalau dirasionalkan, sepertiga akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Setengah akar 3 bagi setengah, setengahnya coret, akar 3. 1 bagi 0 tidak terdefinisi, dilambangkan tak terhingga. Oke, jelas ya? Sekarang kosek. Kosek itu kebalikan sin. 0 itu anggaplah 0 per 1. Kalau dibalik, jadi tidak terdefinisi. 1 per 2 dibalik jadi 2. Akar 2 per 2 dibalik 2 per akar 2. Nah sebenarnya sini ada 2 per akar 2. Dirasionalkan. Kali akar 2 pembilang dan penyebut menjadi akar 2. Itu kita lihat di sini yang 60 derajat. Akar 3 per 2 dibalik. 2 per akar 3. Dirasionalkan 2 per 3 akar 3. 1. Pahami dari pemahaman 1 per 1. Dibalik ya 1 juga. Aman. Kemudian sekan, boleh memahami dibalik dari kos, tapi bisa juga teknik begini. Tulis dari kanan lagi, 1 dari si kosek ya. 2 per 3 akar 3, akar 2, 2, tidak terdefinisi. Oke, jelas? Oke, sekarang yang kot. Kot ini bisa diambil dari tan, tinggal dibalik. Akar 3, oke, posisinya ya, 1, sepertiga akar 3, 0.
dengan demikian diharapkan kalau kalian lupa hafalan langsung bisa membuat dengan teknik yang Bapak terangkan tadi. Ya, mudah-mudahan semakin jelas. Kita lanjutkan. Tentukan nilai dari, ada satu contoh dulu. Sin kuadrat 45 derajat ditambah cos 60 derajat tambah tan kuadrat 60 derajat. Oke, berhitung ya. Sudut istimewa tadi, kalau belum hafal, lihat tabelnya. Tapi kalau sudah langsung ya. Nah, ini dia. Setengah akar 2. Kalau ada kuadrat, yang dikuadratkan itu nilainya. Cos 60 itu setengah. Tan 60 itu akar 3 karena ada kuadrat dikuadratkan. Nah, ini sudah aljabar biasa. Berarti ini seperempat. Akar 2 dikuadratkan itu 2. 2 per 4 setengah. Akar 3 kuadrat 3. Jadi tinggal berhitung biasa. Jadi setengah tambah setengah, 1 tambah 3, 4. Selesai saudara untuk contoh 1. Kita lanjutkan contoh yang lain. Berapa nilai sin 120 derajat? Nah, ini ada hubungannya dengan video sebelumnya, sudut berelasi dengan sudut istimewa sekarang. 120 berada di kuadran 2. Kalau ini membuat rumus tidak berubah, ambil yang sejajar, ambil posisi yang datar, yaitu 180 dengan 360. Karena berada di kuadran 2, gunakan 180 kurang. Nah, ini dia, 120 derajat itu adalah 180 kurang 60. Nah, ini yang jadi lancipnya. Ingat all sin tan cos, semua sindikat tangan kosong. Berarti di kuadran 2, sin bertanda positif. Oke, sin 60 ada dalam daftar tadi. Mudah-mudahan semakin dihafalin ya, setengah akar 3. Oke, lanjut. Cos 210 derajat, ini kuadran 3. All sin tan. Oh, berarti ini harus negatif. Jadikan lancip, berarti 210 kurangi 180, yaitu 30. Nah, kalau pakai cara model rumus begini. Nah, ini dia. Min cos 30 derajat sama dengan negatif setengah akar 3. Oke, contoh lain. Tan 300 derajat, kuadran 4. All sin tan cos, berarti negatif, kuadran 4. Nah, kalau membuat sudut lancipnya 360 kurangi 300, 60. Jadi sebenarnya kalau dilatih boleh langsung min tan 60 derajat. Cuma kalau mau menyesuaikan dengan rumus, tulisannya begini. Nah, ini dia. Nah, sebenarnya dari sini lama-lama kalian bisa latih ke sini. Oke, tan 60 derajat tadi, masih ingat kan? Yaitu akar 3, ada min depan, jadi negatif akar 3. Mantap? Mudah-mudahan makin jelas, kita coba terapkan pada segitiga siku-siku. Contoh yang lain. Tentukanlah panjang dua sisi segitiga yang belum diketahui. Nah, ini segitiga ABC, siku-siku di A, sudut B-nya 30 derajat, depannya 6. Berarti ada dua yang mau kita bahas tuh, AB dan BC. Nah, kalau waktu di SMP sebenarnya udah diperkenalkan ini. 30 itu satu bagian, kemudian si sisi miring, dua bagian, si yang samping ini satu akar 3. Jadi kalau pakai hafalan SMP, ini 6 akar 3, ini 12. Nah, sekarang pura-pura tidak hafal. Artinya, sudah berlalu, kita pakai ilmu terbaru, trigonometri. Oke, mau pakai sin atau cos, sin cos, oh kalau cos nggak bisa. Kalau langsung cos samping miring nggak ada dua-duanya. Berarti yang bisa sekarang itu adalah sin atau tan. Oke, kita jawab. Sin 30 derajat, depannya 6, sisi miringnya namanya BC. Sin 30 derajat, 1/2. Tadi ada ya dalam daftar, sama dengan 6 per BC. Kali silang. BC sama dengan 12. Sudah jadi. Nah, sebenarnya di sini sudah banyak cara. Boleh pakai Pitagoras, boleh pakai trigonometri pula. Nah, karena kita fokus trigonometri, kita lanjutkan dengan trigonometri. Sekarang sudah bisa memilih cos atau tan, karena sudah punya AB12. Oh, kita pilih tan saja. Tan 30 derajat sama dengan depan per samping. Oke. Kemudian depan 6.
Oh maaf, ini tadi BC-nya 12 ya, sorry, salah nunjuk tadi Bapak. Nah ini 12, oke. Tan 30 derajat, 6 per AB, desa. Tan 30 itu 1 per akar 3, jadi tanpa dirasionalkan. Kemudian, 6 per AB kali silang. Oke, udah jadi. Jadi sesuai dengan hafalan yang pernah di SMP itu, ini 6, 1 bagian, 2 bagian 12, ini 1 bagian akar 3. Makin melengkapi lah ilmu kalian. Kita lihat contoh kedua. Ada segitiga siku-siku A, B, C. Kemudian sudut B-nya 45 derajat, BC-nya 12. Nah, cara mencari sisi yang lain pakai sin. Sin 45 derajat sama dengan depan per miring. Setengah akar 2, sama saja akar 2 per 2, sama dengan AC per 12. Sebenarnya bisa ditrik nih. 6, tinggal kali silang. Jadi 6 akar 2. Kemudian kalau ini 45 derajat, ini 90, ini juga 45 derajat. Itu namanya segitiga siku-siku sama kaki. Kalau sudah tahu sama kaki, nggak usah pakai cara panjang, langsung saja jawabannya sama. Oke, saudara, mantap sekali. Oke ya, mudah-mudahan semakin jelas. Kita lihat materi berikutnya. Oh, ternyata sudah berakhir, saudara. Singkat untuk ini. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi kalian kerjakan, ada 2 nomor ini, tapi ada A, B, C, D, E gitu. Oke, sekali lagi, jangan lupa subscribe, kemudian share, karena berbagi itu indah adanya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.